الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم وقال رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin wal hadirat jamaah majelis taklim Miftahul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pertemuan kali ini kita akan membacakan kitab Ayyuhal Walad karya daripada Imam Al-Ghazali. Mengenai daripada perkara yang selanjutnya adalah pentingnya bagi kita mempelajari ilmu dan mengamalkannya, serta di sini Imam Al-Ghazali akan mengibaratkan ilmu yang perlu sangat kita ambil dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, artinya ilmu itu sangat luas, sangat banyak. Nah, jadi yang mana perlu bagi kita untuk kita ambil, gitu ya. Karena ilmu pengetahuan, ilmu agama itu sangat banyak, sangat luas. Ya. Jangan sampai nanti sekedar kita mengetahui saja ilmu, tapi tidak bisa mengamalkannya, begitu ya. Ya. Atau mungkin kita beramal dengan ilmu sebagai jembatannya, ternyata amal kita tidak diterima oleh Allah. Jadi Imam Al-Ghazali di sini menekankan, kita ingin menjadi hamba yang taat kepada Allah harus beribadah, begitu ya. Oh ibu-ibu, nah, kita harus menjadi hamba yang taat kepada Allah, begitu ya. Mulut kita harus berzikir sama Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang hidup di dunia tapi dia tidak berzikir kepada Allah, maka sepanjang harinya dilaknat, dimurka oleh Allah, begitu ya. Apalagi yang sepanjang umurnya tidak ingat sama Allah misalkan, jadi mulut kita diharuskan untuk beribadah kepada Allah. Telinga kita harus kita jadikan pendengaran yang menjadikan ibadah, taat sama Allah. Mata kita jadikan sebagai hal atau mata yang bisa membuat taat kita kepada Allah. Tangan kita, kaki kita, dan semua nantinya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala perihal apa yang kita kerjakan dengan anggota tubuh kita khususnya. Begitu juga dengan hal-hal yang dititipkan oleh Allah. Apa yang dititipkan oleh Allah? Harta, apalagi jabatan, apalagi keluarga, istri yang punya istri, suami yang punya suami, ibu yang punya orang tua, ayah yang punya orang tua, anak yang punya, begitu ya. Begitu juga seorang dai, seorang ustadz, seorang ulama, ya? Dia nanti akan ditanya oleh Allah perihal ilmu yang diajarkan kepada orang-orang yang belajar kepada dia, begitu ya. Jadi semuanya ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu sebagai jembatan untuk kita taat kepada Allah, begitu kan? Kalau orang yang memiliki ilmu saja, ilmunya banyak segudang, dia tahu bagaimana kewajiban yang harus dia kerjakan dengan sholat lima waktu, puasa, sedekah, zakat, dan yang lainnya. Taat sekecil apapun dia tahu, dan maksiat sekecil apapun dia tahu. Tapi dengan ilmu yang dia dapatkan, dia tidak mengamalkannya, ya, maka dia akan menjadi orang yang celaka nantinya di hadapan Allah. Ini orang ngambil ilmu, orang yang berilmu bisa celaka. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan dengan ilmunya. Nah, gambarannya begini. Ada orang yang bisa membaca, orang bisa membaca. Ditulislah di tempat listrik yang punya volume tinggi, 6.000 volt misalkan ya,
yang insya Allah kalau orang itu megang itu listrik, maka dia akan kesetrum dan akan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bendera hijau Anda di muka rumahnya ada lawas. Dia bisa membaca, artinya dia pintar, punya ilmu, tulisannya ada di bawah. Awas listrik tegangan tinggi, jangan dipegang. Paham ya? Lalu orang yang bisa membaca, orang pintar, orang punya ilmu tadi mendekati, dia baca. Listrik tegangan tinggi, jangan dipegang. Begitu ya? Tapi tidak diamalkan. Dipegang listriknya, maka dia akan mati. Nah, ini namanya mati apa, Bu? Mati bonyol. Dia sudah mengetahui bagaimana kewajiban yang harus dia kerjakan, bahkan lengkap dengan hadis-hadis, dengan ayat-ayat Al-Quran dia pelajari ya? Dengan apa yang diajarkan oleh Rasul SAW, oleh para ulama, dengan ilmu yang dia ketahui, dia sudah tahu mana yang haram, mana yang halal, mana yang boleh, mana yang maksiat, dia udah tahu. Tapi dia tidak mengamalkan dengan ilmunya, maka akan menjadi celaka orang ini. Ada lagi anak kecil, ada juga listrik. Anak kecil ini belum bisa baca. Ada listrik tulisannya tegangan tinggi, dia pegang, mati nggak? Sama mati. Cuma ini matinya dalam keadaan kasihan. Kenapa? Karena dia belum tahu. Tapi kalau yang dewasa tahu, bisa baca, dipegang juga sampai mati, berarti orang yang bodoh, begitu ya. Nah, orang yang celaka nantinya. Nah, maka dari itu, ketika kita hidup di alam dunia ini, kita carilah ilmu itu sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita. Jangan sampai kita hobi saja mendapatkan ilmu, mencari ilmu, sudah tahu tapi tidak diamalkan. Ya, jadi harus kita menjadi orang yang ingin mengamalkan kepada ilmu itu dengan sebagai jembatan agar kita mendapatkan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam kitab ini Imam Ghazali menerangkan ya, di bab ketiga itu, dan yang ketiga tulisannya di dalam bukunya itu yang ketiga, idza qara'tal ilma, apabila engkau membaca tentang ilmu atau engkau belajar tentang ilmu, atau la'tahu, atau engkau mengkaji ilmu, yang bagi ayakuna ilmuka yuslihu qalbaka wa yuzakki nafsaka. Ya, maka hendaknya ya, sayudianya adalah ilmu tersebut dapat memperbaiki hatimu dan dapat mensucikan jiwamu. Jadi ilmu itu yang sekiranya membuat kita tambah bisa mengelola atau bisa memperbaiki hati kita. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Tambah baik hatinya dengan ilmu yang dia dapatkan. Kepada siapa hatinya baik? Kepada Allah, kepada orang sekitarnya. Nah, ini ya. Jadi bukan dia tambah ilmunya, tambah sombong sama Allah, tambah berani sama Allah, lawan sesamanya juga tambah sombong, tambah tidak tahu dengan orang muslimin yang ada di sekitarnya. Orang yang punya ilmu itu adalah dia yang akan memperbaiki kepada hatinya dan mensucikan kepada jiwanya. Kama law alimta, sebagaimana engkau akan mengetahui anna umraka, sesungguhnya umurmu, ma yabqa ghayra usbu'in, tidak tersisa kecuali dengan ukuran 1 minggu. Nah, ada orang yang divonis sudah sama dokter, misalkan ini orang umurnya tidak lebih dari 1 minggu. Nah, dia dokter ya. Jadi Imam Ghazali, seandainya engkau mengetahui umurmu itu kurang dari seminggu, fabid darurati, maka dengan sesuatu yang darurat, la tashtagil fiha, engkau tidak akan menyibukkan di dalamnya bi'ilmil fiqih, dengan mempelajari ilmu fiqih.
wal akhlaq ilmu akhlaq, wal usul ilmu usul fikih, wal kalam ilmu kalam, wa amsalnya dan ilmu-ilmu yang lainnya. Kenapa? Li'annaka ta'lam anna hadhil ulum la tughnika, karena engkau mengetahui ilmu itu sangat luas. Ilmu fikih itu sangat luas, ilmu kalam itu sangat luas, ilmu akhlak itu sangat luas, ilmu usul fikih tambah lebih luas, istinbatul ahkam. Kata Imam Ghazali, posisikan di dalam diri kamu itu sekiranya anggap dirimu itu satu minggu lagi akan meninggalkan dunia. Maka ilmu apa yang akan engkau cari, ilmu apa yang akan engkau ambil, ada gitu ya. Bal tastaqil bi muraqabatillah wa ma'rifati sifatin nafsi. Ya, akan tetapi engkau sibukkan dirimu tadi itu dengan muraqabah al-qalb. Jadi muraqabah itu artinya merasa diawas-awasi hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Wa ma'rifati sifatin nafsi, dan mengetahui daripada sifat yang ada di dalam diri kita. Kita sibukkan dengan yang itu tadi. Ilmu itu dengan kaitan yang ada di dalam hati kita. Ya? Mungkin kalau orang yang umurnya masih perkiraan dia 20-30 tahun. Kenapa? Karena umurnya saat ini masih 17 tahun. Misalkan ya, umurnya 17 tahun, dia sholat. Ya dia sholat, Allahu Akbar. Wah, nadanya Bismillahirrahmanirrahim. Nadanya bagus. Memang dianjurkan untuk sholat itu dengan nada membaca Al-Quran yang bagus, yang indah ya. Tapi yang lebih bagus lagi, yang lebih baik lagi adalah ketika hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, jadi jari kita ada perlu lagi kulitnya, yang penting isinya. Nah, kalau misalkan masih muda, yang diutamakan adalah penampilannya gitu ya, supaya apa? Ada yang melirik. Nah, gitu ya. Dipoles-poles, kalau cukup dipoles pulang, pakai aplikasi pulang biar kelihatan bungasnya lah. Kalau umurnya masih muda. Tapi kalau dia tadi itu anggapan kata Imam Ghazali, orang yang memiliki umur kurang lebih cuma 1 minggu lagi, maka dia nggak peduli lagi sudah. Kecantikannya dia nggak peduli lagi sudah. Dia nggak peduli dengan anggota yang bagian luarnya. Maka ketika dia sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kadang menetes air matanya. Nah, gitu ya. Kenapa? Karena muraqabatul qalb. Karena hatinya merasa diawasi oleh Allah. Gitu ya. Maka harus beda terus ibadah kita, taat kita, sholat kita di hadapan Allah, tambah tahun, tambah mendekati kematian. Kualitas sholat kita ini harus diperbaiki dari segi apanya? Hatinya. Kalau bacaan banyak yang mungkin lebih baik dari kita bacaannya. Mungkin kalau kita mengkaji hukum fikihnya dari Allahu Akbar takbiratul ihram sampai salam, bagaimana hukumnya, bagaimana yang wajib, bagaimana yang benar, bagaimana mengangkat tangan yang sesuai, ya. Begitu juga dengan yang lain, amal ibadah yang lain selain sholat, sedekah, zakat dan yang lainnya, ya. Tapi kalau orang yang sudah dia darurat, ya, posisikan diri kita sebagai orang yang darurat, walaupun kita ini adalah orang yang masih muda. Nah, begitulah. Ada orang yang umur 20 tahun kata Imam Ghazali, sama begini juga. Posisikan dirimu menerima ilmu itu seperti orang yang sudah darurat. Kepentingannya itu adalah bagian hati yang harus kita koneksikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu kata Imam Ghazali ya. Batasagir bimuraqabatil wa ma'rifatu sifatin nafsi, dan mengetahui sifat daripada apa yang ada di dalam diri kita. Allahu Akbar, sembahyang boleh. Biasanya jarang ke masjid, ke musola. Hari itu kenapa? Sembahyang ke masjid, ke musola. Allahu Akbar. Untung sembahyang berjamaah, sembahyang sunnah 2 rakaat. Cuma rakaat pertamanya sejam. Wah, ya. Rakaat kedua sejam pulang 2 jam. Nah, sama kayak siapa? Sayyidina Utsman.
Sholatnya rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz. 2 rakaat hatam ada lah di sini yang bisa kayak itu. Ulun BP ya kulhu itu bang. Allah. Sampai ditungguinya oleh cucunya, tah ini jar ini jar lihat ya. Rakaat pertama kul a'udzu birabbil falaq. Rakaat kedua kul a'udzu birabbin nas. 15. Jadi rakaat, kenapa hari itu orang sembahyangnya satu rakaat dari satu jam, rakaat kedua 1 jam lagi 2 jam. Bacaannya fasih sampai menangis pulang. Ketika anda di mata sambil bisa, Allahu Akbar sambil bisa. Allah. Kalinya pokoknya untuk sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, datangi kamarnya. Nah, kamu nih biasanya untuk sembahyang hanya imam Assalamualaikum, cap hilang sudah. Hari ini bina khusyuk benar di masjid, sembahyang sunnah aku hadangi dari bilang 2 jam. Kenapa sebabnya? Nah, itu tak tahu lah. Calon itu ada tuh lihatin. Ya. Kemana hatinya? Belok. Ketika dia sholat membaca doa iftitah, apa yang dibaca? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, ulun sembahyang nina, ibadah ulun na, hidup ulun, bahkan mati ulun untuk biar ya Allah. Wah, janji kita ketika sembahyang. Ingat. Sekalinya 2 jam sembahyang dasar jalan. Datang ke akhirat sembahyang awas pada orang sekampungan orang ada yang menggawi 2 jam. Ini aja datang di akhirat ketemu lawan Allah. Ya Allah, apa pahala sembahyang ulun semalam yang 2 jam tuh lapah dan ulun menggawi ya Allah. Nah, ya Allah. Hanam dulu. Ikan semalam sembahyang karena aku kah? Karena siapa? Hendak minta lihat ini tuh bang, saya mau minta. Ajal Allah khud sawaba amalika mimman kunta tarawih. Ambil pahala ikam lawan orang yang ikam minta lihat. Siapa tadi? Itulah ambil lawan minta ikam. Maka Allah tidak akan menerima amal yang semacam itu. Nah, rugi tidak? Rugi. Padahal sudah sholat dengan ilmunya, dengan syarat rukunnya pas, bacaannya fasih dengan ilmunya pas, gitu ya? Tapi hatinya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fawailun lil musallin. Celaka orang yang salat. Siapa kira orang yang salat celaka itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang salat tapi hatinya lupa. Walladzina hum yuraun wa yamnaunal. Salatnya karena orang lain, bukan karena Allah. Sedekah sama itu juga. Mengeluarkan duit sudah berapa, habis banyak duit sekalinya, bukan karena Allah, tapi supaya dipandang orang, supaya dihormati orang, supaya begitu ada tujuan yang lain. Maka apakah pahala itu akan diterima oleh Allah? Tidak. Nanti kata Imam Ghazali, makanya perlunya bagi kita itu ngambil sesuatu yang sangat penting ini, kata Imam Ghazali. Ilmu ibadah itu adalah satu tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang harus kita kerjakan. Tapi jangan sampai ibarat orang yang mempunyai ilmu itu dia mempunyai bekal. Ibarat orang bertanam mangrove, apa? Bijinya ada, tanahnya ada, pupuknya ada. Tinggal dia taruh bijinya, tanah di dalam tanah, kemudian dia kasih pupuk, kemudian dia siram, dia rawat. Ilmu itu dia rawat, dia jaga itu pohon tadi itu, sampai dia tumbuh. Ini orang yang punya ilmu lalu ngamalkan ilmunya, begitu ya. Lalu ketika dia menanam pohon, apa yang dia harapkan? Orang menanam pohon, apa yang diharapkan? Buah. Ada yang mengharapkan buahnya, ada yang mengharapkan manfaat daripada pohon itu. Tukang kayu yang mengharapkan kayunya, tukang buah yang mengharapkan buahnya, gitu ya. Ada lagi yang manfaat dari daun dan semacamnya. Intinya orang menanam itu mengambil manfaat.
Ada yang sekedar menanam pohon dan tidak bisa dinikmati buahnya untuk mencari naungan supaya ada tapi panas rumah ini dia tanami pohon, gitu ya. Yang diambil manfaat daripada pohon tersebut. Ketika orang menanam dengan jerih payahnya, sudah dia pasukkan bijinya, dia rawat, dia kasih pupuk dan semacamnya. Tapi ketika pohon itu mau tumbuh, dia tidak jaga dari hama, dia tidak jaga dari tikus, dia tidak jaga daripada orang yang akan merusak tanamannya dia, entah itu dari binatang atau dari orang. Maka pohon itu tidak akan jadi dan tidak akan berbuah dan tidak akan bisa diambil manfaat nanti, gitu ya. Sama dengan amal kita. Kita sudah beramal dengan ilmu sesuai syarat dan rukun, kita amalkan terus. Yang kita harapkan adalah buahnya, hasilnya. Tapi ketika sudah tumbuh itu pohon, tidak kita jaga, dari riya yang merusak amal kita, dari ujub yang merusak amal kita, dari sombong yang merusak amal kita. Nah, begitu ya. Bahkan dengan riba, tak amal gue sih ini, tapi hobinya terus untung nyedati orang. Amalnya kayak gitu. Bahkan nantinya tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, innallaha khalaqa sab'a amlak qabla an yakhluqa as-samawati wal ardh. ثم خلق السماوات فجعل لكل سماء من السبع ملكا بوابا عليها فتسعد الحفظة بعمل العبد من حين يصبح إلى حين يمسي له نور كنور الشمس حتى إذا صعدت به إلى سماء الدنيا زكته وكثرته فيقول الملك الموكل بها للحفظة اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه فأنا صاحب الغيبة فأمرني ربي ألا أدع عمل من اغتاب الناس يجاوزني إلى غيري." Ujar Rasulullah SAW, "Wahai Mu'adz bin Jabal, sini kan, aku berikan satu hadis." Ujar Rasul SAW, ujar Rasulullah SAW, "Aku akan memberikan satu hadis yang apabila engkau amalkan, engkau jaga, akan bermanfaat bagimu nanti sampai di akhirat. Dan apabila engkau melalaikannya, maka engkau akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah, atau terputus daripada kekuatan amalmu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala." Makanya jaga bujur ya Rasulullah, amalkan bujur ya Rasulullah SAW. Bila kalian amalkan, kalian jaga, karena apa yang kalian bawa di hadapan Allah sia-sia. Apa yang kalian bawa di hadapan Allah nantinya akan menjadi sia-sia. Apa hadisnya? Ya Rasulullah, wahai Mu'adz, Allah itu menciptakan 7 malaikat sebelum Allah ciptakan 7 lapis langit. Nah, jadi langit ini gue berlapis 7, ya, 7 lapis lah langit. Apabila ulun bisa kau melewati 7 lapis langit, kena bilanya mati masing-masing. Ajar tahu 7 lapis langit itu. Oh, ini kita tahu lagi. Naik pesawat aja setinggi mana lebih aja. 7 lapis langit itu Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan malaikatnya di setiap pintu langit itu. Langit pertama ada penjaganya malaikat. Langit kedua ada penjaganya malaikatnya. Langit ketiga ada penjaganya malaikatnya. Sampai ke langit yang ke-7. Nah, ini amal ibadah kita, doa kita, taat kita semuanya akan melewati pintu-pintu ini untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada trik-triknya. Ada jadi kita ada tangga-tangganya untuk sampai amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama ya kayak kita pengurusannya kalau. Nah, ulun dipejar, hendak mau ulah KTP. Kemana dulu? Orang kalau bisi KTP, hendak ulah KTP kemana dulu? Kemana? KRT dulu. Langsung ke kelurahan bang. Jangan kelurahan kita kawa rekomendasi RT dulu, babulik pula. Ya lah. Apalagi naik ke camat, di camat, mana nih? Surat dari kelurahan ada enggak? Bulik pula ke kelurahan. Ada triknya ya. Apalagi langsung ke capil situ, apalagi langsung ke wali kota, apalagi ke gubernur, apalagi presiden. Lu nak ulah KTP presidennya, mbak dia presiden ini kan desa kada tahun apa nih.
Ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan yang harus dia lewati. Gitu ya. Nah, ketika dia beramal sama, ketika dia berdoa sama, semacam itu. Dia harus melewati tingkatan-tingkatan ini kata Rasulullah SAW sampai 7 lapis langit itu. Dan setiap pintu langit itu ada dijaga oleh para malaikatnya, kata Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Rasulullah SAW menggambarkan kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ujar Nabi, ada orang yang beramal subuh sampai sore hari, ada berhenti dia beramal. Nah, mulai subuh, sembahyang subuh sampai ke sore, sampai ke maghrib sembahyang, beramal, ke majelis, beramal deh, kada menggawe apa-apa, beramal aja orang ini, ya. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, nur kan nur syams. Dia punya amal itu seperti cahayanya matahari. Indah, terang mana amalnya. Kemudian amalnya itu dibawa oleh malaikat yang mengambil daripadanya seseorang itu dengan amalnya tadi. Nah, jadi amal kita ini dikumpulkan oleh malaikat. Mulai subuh sampai sore itu diambil, sore dianjur. Nah, makanya di antaranya fadilah berzikir di pagi hari dan di sore hari itu agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Nah, kenapa dikumpulkan oleh subuh itu sampai ke sore, sore disetorakan yang hari. Nah, jadi apa yang kita gawe hari ini? Maksiat jadi setorakan, tak jadi setorakan. Nah, datang malaikat ngambil. Ternyata orang ini diisi amal yang sangat baik seperti cahayanya matahari, dibawa oleh malaikat ini. Malaikat ini membawa, tugasnya memang untuk membawa saja. Hendak naik ke langit yang pertama. Nah, ternyata naik ke langit yang pertama, tetamu lawan malaikat penjaga langit yang pertama tadi. Apa penjaga langit yang pertama? Pukulkan amalnya kepada wajah orang tersebut. Artinya mulikakan ulang amalnya. Ana sohibul ghibah. Aku ini ditugaskan oleh Allah menjaga orang yang hobinya menggibah, hobinya menyambat orang, hobinya menyebut aib orang. Amarani Rabbi, Allah memerintahkan kepadaku, Allah ada amalan man taban nasu jawizun ila ghairi. Allah tidak mengizinkan orang yang hobi menggibah orang lain amalnya tembus dari langit yang pertama. Tak tanda di langit pertama aja sekalinya. Allah. Istighfar, kita jangan hobi menyambat orang, jangan hobi menggibah orang. Karena itu manfaatnya. Ya, lebih baik kita memperbaiki diri kita, apa yang kurang dari diri kita, ya? Daripada kita sibuk melihat aib dan kekurangan orang lain. Ya. Kata anda amal kita di langit yang pertama. Jadi kata Rasulullah SAW, "Tumma ta'til hawala bi amal salih min amal abad qad tuzakka kasira hatta tablugha bi ila sama'i tsaniyah fa yaqulu lahum al-malaku wa bil sama'i tsaniyah ibu wadribu bi hadzal amal wa jazai bi anna malakul fakhr innahu arada bi amali hadha 'ala dunya amarani rabbi alla ada amalu yujawizu ila ghairi." Ternyata ada lagi orang yang beramal, ya, sudah sempurna amalnya, dia bisa menembus ke langit yang pertama, lewat ke langit yang kedua, ditahan lagi oleh malaikat penjaga langit yang kedua, ya? Enggak diterima, balikan lagi amalnya. Kenapa? Ternyata orang ini beramal karena tujuan dunia, beramal karena tujuan dunia, mengaji wajahnya hendak pemilihan saja, hendak mendapatkan amalnya dengan keuntungan dunia, kan ya? Nah, jadi dia mencari sesuatu dari dunia dengan akhirat, menjual belikan akhiratnya dengan dunia. Nah, inilah orang yang ditahan di langit yang kedua sama. Kemudian kata Rasulullah SAW, ada lagi orang yang dibawakan oleh malaikatnya sudah menembus daripada langit yang pertama, langit yang kedua. Kenapa? Karena sungguh banyak amalnya, kata Rasulullah. Sedekahnya banyak, nggak main-main. Siang puasanya banyak, nggak main-main. Wasolatin, sholatnya banyak, tidak main-main. Semuanya ibadah dikerjakan. Allah, sampai malaikat yang membawa amalnya ini takjub. Ini banyak amal kami, ya. Nah, lihat malaikat banyak banget ini amalnya sudah. Fayujawizuni bihi sama isalisa. Kemudian naik langit pertama, langit kedua sudah keluar, langit ketiga mau naik, ditahan lagi. Fayaqulu malakul muwakkal bihi wa yudhiru bi hadzal amal wa jasadi. Balikan lagi amalnya.
Ana malakul kibir, aku malaikat ditugasi oleh Allah untuk menjaga orang-orang yang sombong. Sombong. Jaka kadang undai namanya. Nah, ya. Betapuk dada. Nah, ya. Dengan kesombongan. Kesombongan dengan materi dunianya, begitu juga kesombongan dengan amalnya. Ya. Ada yang alim lagi pada dari sini di kampung sini. Wah, siapa bilang guru itu? Yang alim itu udah aja. Wah, misalnya dengan kesombongan. Maka amal ibadah apa yang dikerjakan itu sampai ke langit ketiga tidak diterima. Gitu ya, Rasulullah. Maka Mu'adz bin Jabal ini mendengarkan Rasulullah sambil memperbaiki. Oh, berarti saya jangan gibahi orang nih. Sudah, jangan lagi ngomongin orang supaya amal saya bagus diterima oleh Allah. Kemudian kata Rasulullah SAW, ada orang yang beramal karena dunia. Oh, kata Mu'adz, berarti saya jangan mengharapkan dunia. Ini teguran dari Rasul. Kemudian yang ketiga lagi, apa kata Rasulullah SAW? Jangan sampai sombong, jangan merasa diri lebih baik daripada orang lain, karena itu sifatnya iblis. Apa kata-kata iblis kepada Nabi Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari Adam. Saya diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Harusnya Adam itu di bawah saya. Jangan Adam yang disuruh dimuliakan melebihi saya. Aku ini guru, harusnya aku yang dimuliakan. Kenapa jadi kurang lain dong dianggap di situ? Nah, ini orang yang sombong. Ditegur oleh Rasulullah SAW. Kemudian naik lagi bawa amal ke langit yang keempat. Ya, sudah tembus 1, 2, 3. Nah, kemudian dibawa lagi, orang itu ternyata memiliki amal yang sangat luar biasa seperti cahaya rembulan yang sangat indah. Ya, diisi dengan tasbih, sholat, puasa, haji, umroh, lengkap semuanya. Apa yujawizu bihi ila sama'ir rabi'ah, sampai bisa naik ke langit yang keempat. Saya qulullahu malakul muwakkal, ditahan lagi sama malaikat yang menjaga pintu keempat tadi. Itu wadribu bihadzal amal wajah sahibih, lemparkan lagi kepada mukanya. Tidak diterima. Ana sahibul uzbi, saya ditugaskan oleh Allah untuk menjaga orang-orang yang suka bangga diri. Ujub, ya, ujub itu bangga diri. Ya, paham ya? Bangun gue tengah malam, sholat tahajud, sidin. Ada berkisah lawan tetangga, tapi dalam hatinya sekampungan ini kayaknya aku aja langsung bayang tahajud. Gitu ya. Nah, ini bangga diri, walaupun dia tidak ngomongkan ke orang lain, itu adalah sifat ujub. Ya, itu yang digoda oleh iblis nantinya di dalam hati kita. Merasa diri kita ini berbangga diri dengan amal kita tadi. Nah, ini kemudian ada lagi orang yang dia tadi itu beramal, dinaikkan lagi sampai ke langit yang berikutnya, ke langit yang kelima, dengan amal yang sama luar biasanya. Ya. Kemudian ditahan lagi oleh malaikat tadi di langit yang kelima. Dia mengatakan, ana malakul hasad, saya adalah malaikat yang ditugasi untuk menjaga orang-orang yang senangnya hasud, iri dengki. Ya. Orang iri dengki ini paling bahaya, bahkan lebih bahaya daripada iblis dan Fir'aun. Bahkan dikatakan dalam satu riwayat itu iblis mendatangi Fir'aun. Ujar iblis, Fir'aun, bahasa kita, ada kalau lebih jahat dari kita deh. Ujar Fir'aun, aku ini kayaknya jahat karena kamu sudah mengaku Tuhan, menyiksa orang. Bahkan bila aku hadangi itu orang itu babinya itu anak lahir, bila bayinya laki-laki bisa beli. Kenapa? Karena ujar dukunku, bila ada bayi laki-laki lahir punya dewasa, maka dia akan meruntuhkan kerajaanku. Kusuruh hadangi, bilanya lahiran lelaki yang panggal kepalanya. Fir'aun memusuhi Nabi Musa alaihissalam dan semacamnya. Zalim benar yang namanya Fir'aun tadi. Ujar iblis, adakah lagi yang lebih ada baik daripada kita ini Fir'aun? Ujar Fir'aun, rasa-rasanya kan ada bang. Dan iblis ada Fir'aun deh. Nah, siapa aja Fir'aun yang harap lagi pada kita deh, yang jahat lagi pada kita deh. Nah, umpatnya apa mungkin iblis? Itu ada orang situ. Dan taginya lawan iblis lawan Fir'aun. Nah, sekalinya orang tuh sedih aja, karena suka hati. Karena suka hati. Kenapa? Melihat tetangganya punya sesuatu, dikasih nikmat sama Allah. Nah, istilah dari kita isi mobil. Maka dia tadi itu melihat tetangganya punya mobil, dia sedih.
Ini iri dan dengki namanya. Akhirnya dia Fir'aun didatangi oleh Fir'aun. Ikam jangan sedih, aku beri ikam semua mobil. Dan Fir'aun itu orang kan dermawan, atau juga memberi. Dan Fir'aun jangan sedih, jangan menghiri yang orang tuh nah, jangan mendengki yang orang. Ikam ku beri juga sebuah mobil. Apa jawabannya orang yang hasut tadi? Kagak, aku kada hendak mobil. Bapak hendak ikam di Fir'aun, aku hendak orang tuh kada bisi dua mobil. Paham ya? Jangan kawannya tabrakan di mobil tuh. Lagi nyawa aja. Ada orang hasut, paham ya? Dia bukan menghiri apa, dia kepengen mencapai apa yang dipunya orang, bukan, tapi dia tidak senang dengan apa yang diberi Allah kepada orang lah. Nah, ini sifat hasud. Bahkan iblis dan Fir'aun pun di bawahnya. Ada orang yang lebih jahat dari iblis dan Fir'aun. Masya Allah. Nah, jangan oke, dia sudah tenang aja ikam. Aku beri 2 ikam mobil, sudah ikam apakan aja. Lihat kan dia bis mobil, ikam 2 udah tik. Kalau perlu 10 di Fir'aun, apa jawabannya? Kagak, aku beri mobil. Aku beri harta di Fir'aun, aku beri rumah. Kagak, aku beri harta ke bapak. Aku hendak apa? Tuh, mobilnya hilang. Nah, ini orang nanar hasud. Ya, banyak orang semacam ini ya. Dalam jabatan, dalam yang lainnya. Bahkan kadang orang itu alim, orang itu punya ilmu agama, dia tidak senang melihat ada orang kiai misalkan lebih punya apa, dihormati, dijadikan panutan oleh orang lain. Dia bukan, dia menggiri, wah apa berapa itu guru apa gitu. Nah, ya. Nah, itu sifat hasud. Bukan dia ingin mengejar, tapi dia ingin meruntuhkan punya orang lain. Nah, inilah sifat hasud. Nah, Rasul SAW hindari sifat hasud ini. Dan ini juga menjadikan amal ibadah kita itu tidak dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah atas Allah bi amal abdin salati wa salat wa zakat wa haji wa umrah wa yujuz ila sama'i sadisa. Ada lagi orang yang beramal sampai ke langit yang ke-6. Kenapa? Dengan salat, puasa, zakat, haji, umroh, lengkap sudah amal ibadahnya. Wa yujuz ila sama'i sadisa fa yaqulu malakul muwakkal bi wadribu bi hadzal amal wajha sahibi fa inna kana la yarham insan qad min ibadillah asabahu bala'un aw adar fa kana yashmatu bihi ana malakul rahmah amarani rabbi alla ada amalu yujawizu ila ghairi. Naik lagi sudah sampai ke langit yang ke-6 ditahan. Ternyata ujar malaikat, apa ini orang kada kasih sayangnya, lalu kada bisa mengasihi sayangi siapapun ini orang, bahkan keluarganya seorang kayak tentara dalam rumah. Wah, ya. Si kucing lewat disipak. Ya. Kada kasih sayang. Padahal Rasul SAW adalah orang yang sangat kasih sayang dengan ajarannya rahmatan lil alamin. Jadi yang diajarkannya kebencian aja, bencian terus. Pokoknya kalau bukan sama dia yang cocok, dibenci terus sama dia. Nah, inilah orang yang akan ditahan di langit yang ke-6. Ini orang yang kasih sayang. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama Rasulullah. Cintai orang yang ada hidup di dunia, di bumi ini, maka Allah dan penduduk langit, para malaikat akan cinta kepada kita. Ya. Apa aja tuh hewannya, manusianya lebih-lebih lagi, ya. Tumbuhannya begitu juga. Jadi kasih sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada di Rasulullah. Nah, daripada hamba Allah dia beribadah juga. Cuma kadang peduli tetangganya kelaparan, kadang peduli. Sholat sunnah maka rajin benar, sembahyang duha kada tertinggal, tapi ada anak yatim, ada orang kada mampu, ya. Bahkan kadang dia mengambil manfaat atau menyiksa kepada mereka. Nah, ini ya, dengan musibah tersebut. Bahkan yashmitu bih. Apabila ada di antara saudaranya atau orang muslimin yang kena musibah, nah, dia malah berkata yang tidak baik atau bahkan menghina atau menjatuhkan kepada yang lainnya. Nah, inilah orang yang ditahan di langit ke-6 nantinya. Susah berarti ya amal ibadah kita ini benar-benar sampai kepada Allah. Perkara apa ya? Perkara hati berarti. Kalau atas terhabat bi amal al-abdi min salatin wa siyamin wa nafaqatin wa jihadin wa wara'in. Wah, dia lengkap lagi sudah nih.
Naik lagi kata Rasulullah SAW ke langit yang seterusnya sampai ke langit ketujuh. Orang ini bawa sholat, bawa puasa, bawa nafkah. Semua orang diberi nafkah. Kemudian jihad, berjihad. Berjihad itu namanya turun ke medan perang. Allah. Wawaroin, kemudian orang yang warok tidak sembarangan makan, tidak sembarangan minum, kada pernah mengkonsumsi yang haram, kada pernah mengkonsumsi yang subhat, kada pernah melihat yang haram, kada pernah melihat yang subhat, dijaga benar. Orang ini tadi itu, wah baik sudah amalnya deh. Subhanallah. Dia itu punya amal yang sangat besar, tinggi, bercahaya seperti cahayanya matahari yang sangat indah. Bahkan amalnya tadi itu kata Rasulullah SAW dikawal oleh 3.000 malaikat. Banyak benar bawaan. Nah tukang angkotnya siapa bu? Malaikat. Banyak benar bawaannya sudah sampai 3.000 malaikat mengawal. Ini kata Rasulullah SAW. Wajawizu bihi ila sama'i sabi'ah, sampai naik sudah ke langit yang ketujuh. Fayaqulu lahul malakul muwakkalu biha. Ternyata ditahan lagi sama malaikat di langit yang ketujuh. Puncaknya sudah nih. Ibu wadribu bihadal amal wajah sahibi. Balikkan lagi kata malaikat. Wagfiru ala qalbih. Inni ahjubu an rabbi kulla amalin lam yurid bihi wajha rabbi. Innahu arada bi amalihi ghairallah azza wa jalla. Innahu arada bihi rifatan indal fuqaha wa dhikran indal ulama wasitan fil madain. Amarani rabbi alla ada amaluh yujawizu ila ghairi wa kullu amalin lam yakun khalisan lillahi ta'ala fahuwa riya wa la yaqbalullahu amalal murahin. Ternyata orang ini dia tadi sama, amalnya sudah bagus, mantap dan yang lainnya, tapi karena menghendaki popularitas, hendak disambat orang, hendak dikuya orang. Bila kada dikuya orang, kada disambat orang, sarik. Den dia, misalkan si den misalkan udin, dikia orang udin, maka ngomongnya udin ini guru sudah. Paham ya? Jadi mengharapkan popularitas, dipanggil oleh orang, dihormati sama orang. Nah, begitu ya. Harus dia disebut dengan ulama. Mau undang gue, maaf belum lah, yang sudah berangkat haji misalkan, diundang orang, atau dosen misalkan sudah berangkat haji, mau undang, tak tulis gue, tak tinggal tulisan huruf H-nya. Mau belikan keundangan. Undang orang pada semalam berangkat dia. Kenapa? Hanya ditinggal. Paham ya? Nah ini. Jadi marah dia. Kenapa? Karena memang tujuannya ingin dihormati. Ibadahnya tadi hanya untuk mencari popularitas, menjauhkan bala. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi katakan dalam Al-Qur'an itu apa? Orang yang benar-benar dia beramal kepada Allah mukhlishina lahuddin. Nah, dia tadi benar-benar beribadah tadi ikhlas, murni, niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan karena dia riya tadi ya. Nah, terakhir lagi kata Rasulullah SAW, ternyata ada juga. Terakhir sudah lewat ke langit yang ketujuh. Masya Allah kata Rasulullah, orang ibadahnya sholat, zakat, siam, puasa, haji, umroh, akhlaknya baik, kemudian dia banyak diamnya, banyak berzikir kepada Allah, sampai dia tadi itu disaksikan di bawah amalnya oleh para malaikat. Ya, kayak ibu benede wasyaduna lahu bil amali shalih al mukhlis lillah, sampai malaikat ini seluruhnya bersaksi di hadapan Allah. Ya Allah, punya malaikat, nih orangnya. Dan sudah lewat langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lewat sudah ya Allah. Ujar malaikat, mereka bersaksi semuanya. Kami menyaksikan ya Allah, orang ini adalah orang yang ikhlas di dalam amalnya. Ujar malaikat dari seluruhnya. Subhanallah. Sawat malaikat yang bersaksi. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Fa yaqulu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, antumul hafadhah ala amali abdi wa ana raqib ala ma fi qalbihi. Ikam tukang bawa aja Tuhan, sedangkan urusan hatinya hanya aku yang tahu, kata Allah Subhanahu wa taala.
Masya Allah. Sudah disaksikan malaikat ya Tuhan itu pada tahun apa? Berarti sini Allah Subhanahu wa taala mempertegas urusan hati adalah urusan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sangkut paut dengan siapapun. Bahkan para malaikat sekalipun dia tidak akan mengerti perkara hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Ghazali, jaga benar-benar perkara hati kita. Yang penting jangan sampai amal ibadah kita itu runtuh karena sebab hati kita, tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian lagi di hadis seterusnya ya, disambung oleh Rasulullah SAW. Bagaimana caranya nanti agar kita benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang kita bisa meneruskan kajian kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala murnikan, ikhlaskan hati kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Nah, mudah-mudahan orang tua kita yang telah meninggal dunia diampuni dosanya oleh Allah. Nah, kemudian yang masih hidup mudah-mudahan panjangkan umur oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh salehah selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah jami'an syamil al khairati dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada waktu 30 menit, silakan. Satu atau dua pertanyaan. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Mengantuk gitu aja. Silakan. Ada Pak Haji mau tanya Pak Haji? Kasihkan kita mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya beberapa kali sholat berjamaah di masjid itu tertata dengan seorang jamaah yang kalau dia sujud terakhirnya tuh lawas benar. Jadi dia bangkit dari sujud itu hampir salam imam. Nah, bagaimana itu? Yang seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hukum sujud. Nah, ini ya, sholat itu adalah sebagaimana kita lihat Rasulullah SAW sholat, begitu ya. Maka sepaling bagus sholatnya seorang adalah yang paling mendekati dengan sholatnya Rasulullah. Dengan riwayat-riwayat yang didatangkan dari sahabat, bagaimana cara sholat Rasulullah SAW. Namun pada prakteknya kita jumpai banyak daripada orang-orang atau segelintir daripada jamaah yang dia kadang mengambil fadilah. Intinya kalau mengambil fadilah itu tidak melakukan hal yang dilarang, maka diperbolehkan, begitu ya. Contoh begini, sembahyang subuh berapa rakaat Pak Bu? 2 rakaat. Monjer 2 rakaat jelas orang itu dosa, tambah ya 3 rakaat. Boleh lah? Nggak boleh, begitu ya. Nah, jadi menambah sesuatu yang tidak ada diajarkan atau dilarang, lalu dia hendak mengambil fadilah, hendak menambahi pahala, maka itu dilarang, begitu ya. Nah, ketika dia tadi itu tidak ada larangan, nah begitu ya. Ketika dia tidak ada larangan, lalu dia ingin menambah fadilah, khususnya di dalam sholat, maka diperbolehkan bagi orang yang sholat sendirian atau dia menjadi makmum. Selama kalau dia jadi makmum tidak menjadikan pemisah di antara dia dengan imamnya terlalu lama. Paham ya? Nah, misalkan orang ada sembahyang Allahu Akbar rakaat kedua, bukan rakaat pertama. Imam sudah takbir, dia takbir Allahu Akbar.
naik ke rakaat kedua Allah Akbar. Kemudian dia membaca surat Al-Fatihah. Selesai si makmum membaca surat Al-Fatihah. Pas tuntung sembahyang membaca surat Al-Fatihah, dia baca Alif Lam Mim Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna ash-shalaata wa mimmaa razaqnaahum yunfiqun sampai sejus. Kira-kira imam tuntung apa belum? Maka ini akan terputus irtibat hubungannya dengan imam. Jamaahnya putus, nggak sah lagi sholatnya kecuali dia niat mufaroqoh karena nanti peraturannya tidak boleh lebih daripada 3 rukun pemisah di antara imam dan makmum, begitu ya. Nah, ini gambaran yang pertama adalah. Tapi misalkan dia untuk menambahi zikir, apa zikir? Bacaan ruku, bacaan sujud yang sekiranya dia tidak menjadikan pemisah yang lama dengan imamnya melebihi daripada 3 rukun. Contohnya ketika sujud terakhir, 1 rukun lagi duduk tahiyat, kemudian salam begitu ya. Lalu dia melamakan di sana untuk mengambil fadilah memperbanyak doa atau memperbanyak kalimat subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tapi posisinya makmum atau dia sholat sendiri boleh. Tapi kalau jadi imam Abdan ya Mu'adz kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika dia jadi imam maka dilarang dia melakukan sholatnya. Melambatkan sholat imam itu dilarang, ya nggak boleh, makruh bagi seorang imam. Ya. Karena apa? Ada jamaah di belakangnya. Halo, ya cek. Nah, maka bagi seorang imam nggak boleh dia melamakannya. Kasusnya imam misalkan sujud terakhirnya 1,5 jam. Si imamnya di belakang nih ada kayak imam berataan, ada yang sakit kepala, ada yang asam lambung, ada yang rematik, macam-macam yang di belakang makmum banyak. Maka tidak boleh. Maka imam itu harus meningkat bacaannya 3 kali aja. Nggak boleh dipanjangin, 3 kali aja, nggak boleh lebih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Atau ya ukuran sekiranya tidak dianggaplah lama. Boleh ditambah, misalkan 7. Ya, ada lama juga. Kalau 7 ada jadi masalah. Kalau misalkan lawas benar, harus hanya baca doa haul jadi. Emang afdol membaca doa dalam sholat itu afdol. Cuma yang sepantasnya kalau imam, kalau makmum boleh selama tidak ada pemisah tadi yang lama dengan imam, begitu ya. Nah, sebenarnya yang afdol semacam itu adalah orang yang sholat sendiri. Ya. Ditakutkan apa? Ditakutkan kena ria. Ya. Biasanya kayak itu ciri-ciri orang yang ria itu apabila sholat di hadapan orang lama, bagus, sudah sembahyang sorangan seadanya, secapat-capatnya. Sembahyang ke masjid bersorban, bergamis, berminyak harum. Sekali sembahyang di rumah bersalawat kato, berbaju kaos oblong. Nah, ini ciri-ciri orang ria, ya. Jadi supaya selamat samakan antara kita sholat sendiri dan sholat berjamaah, ya. Nah, jadi kalau bisa, kalau sujud-sujud semacam itu boleh, tapi sendirian, jangan di hadapan khalayak. Dan orang bingung, nah, terutama kalau orang yang kadang ngerti, boleh kadanya, kan orang udah takut, pina lain pula aliran aja. Nah, begitu ya. Jadi menjadi fitnah nantinya di khalayak umum. Ya, begitu, itu yang dikhawatirkan. Tapi kalau boleh nggak? Boleh, selama dia jadi makmum tadi, ya. Kalau di sujud akhir, nah tapi kalau yang misalkan di ruku dia memanjangkan kemudian tertinggal lawan imam jauh, nah nggak boleh ini. Boleh kalau dia niat mufaroqah artinya kada niat tadi kada mengumpat lawan imam lagi. Tapi kalau dia umpat imam, umpat ya aturan imam, jangan menyalahi aturan imam, begitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah ada lagi? Ada yang ditanyakan lagi ibu-ibu? Nah sudah ibu-ibu, cuci kepala sudah.
Ada lagi ini baju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ki Habib luar biasa mengupas dari hadis Rasulullah maupun kitab-kitab dari Imam Ghazali. Kami masih terngiang-ngiang dengan beberapa hadis yang lewat sampai Habib. Bahwa dunia ini sebenarnya gambarannya mall. Di sana kebetulan panorama. Kalau kita masuk di mall, apapun ada. Tiba-tiba kita masuk ke supermarket, ambil kereta, ambil keranjang, pilih aja sesuka hati. Begitu keluar, ditanya, di jumlahnya sekian. Nah kalau kata duit, ya buktinya resikonya kembalikan barang atau ditangkap. Itu kira-kira itu yang kemarin. Nah sekarang pertanyaannya juga, lebih mudah masuk surga, apakah lebih mudah masuk neraka? Ilustrasinya Habib tadi menyinggung bahwa kalau istilah bahasanya artis harus inner cantiknya dari dalam, bukan dari luar, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, seorang wanita yang bejat moral tiba-tiba hanya memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan, kok diterima Tuhan? Nah, mungkin Pak Habib di sini bisa menyimpulkan lebih jauh sehingga ibu-ibu pun nanti bisa membawa bekal ini ke rumah untuk diamalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah pertanyaan yang bagus. Artinya tidak menutup kemungkinan dengan susahnya amal yang kita kerjakan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diantaranya ada amalan-amalan yang kadang tidak masuk hitungan oleh kita, tapi amalan itulah yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah, maka dari itu Allah mengatakan ketika Allah bertanya kepada seorang hambanya, yang hamba itu sudah masuk ke dalam surga. Kemudian ditanya sama Allah, "Ikan masuk surga ini karena apa?" Lalu dia menjawab, "Karena saya, karena amal saya, karena taat saya." Kata Allah, "Bukan, kamu masuk surga karena rahmatku, karena kasih sayangku." Kemudian, "Enggak ya Allah, saya masuk surga karena amal saya." Nah, lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Coba hitung Bang, berapa amalmu dan berapa nikmat yang aku kasihkan dengan satu biji mata saja." Nah, dengan satu kenikmatan yang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, mana beratnya? Ya. Maka orang tersebut menyadari dengan apa yang dia sudah lakukan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang tersebut masuk dalam surga itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmat dari Allah. Tapi kita sebagai hamba Allah, bentuk kita ingin mendapatkan rahmat Allah, ya kita taat dengan perintah Allah. Maka pendusta, orang yang mengatakan hanya ingin mendapat rahmat Allah dan mudah masuk surga, tapi dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi ketika dia ingin mengejar rahmat Allah, berarti dia harus beramal, tapi bukan amal itu yang menjadi sebab dia masuk dalam surga. Belum tentu. Makanya Allah mengatakan tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan ahsanu amala, tapi ahsanu amala. Yang dicari Allah itu yang mana yang baik, bukan yang mana yang banyak. Karena yang banyak belum tentu baik. Nah begitu ya. Jadi yang dicari oleh Allah itu adalah kebaikan di dalam amal kita. Mana perantaraan amal kita yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Maka karena kita tidak tahu mana amal kita yang menjadi sebab mana yang masuk surga, maka lakukanlah amal kebaikan sekecil apapun. Jangan-jangan di amalan kita yang kecil itulah yang menjadikan rahmat Allah. Gitu ya? Begitu juga jangan kita menyimpan atau melakukan dosa sekecil apapun. Jangan-jangan
Dosa kecil yang kita anggap biasa itulah menjadi murka Allah SWT. Makanya disimpan oleh Allah. Allah ini melihat, bukan ditampakkan oleh Allah. Ya Allah, ikan kita masuk surga gara-gara puasa Muharram. Ada di pada hilal Tuhan. Tapi jatuhan itu hadang-hadang sampai umur 50 kan puasa-puasa Muharram ini deh. Padahal dia kan puasa Muharram, ini masuk surga. Ya Allah pilihkan bagi kita, begitu ya. Tapi disimpan oleh Tuhan. Makanya kita harus lihat, cari, kejar. Mana amal kita yang menjadikan ridha Allah Subhanahu wa taala? Ada ulama. Nah, di antaranya Imamul Ghazali atau Imam Nawawi. Dia masuk surga dimimpi oleh muridnya. Kenapa masuk surga? Ditanya. Karena sebab ketika mengarang kitab yang banyak, amal ibadah, dia mengarang kitab yang banyak. Kemudian ada lalat yang jatuh di dalam tintanya, dia selamatkan. Dia selamatkan, diambil lalatnya, ditaruh pulang, sehingga lalat itu tidak jadi mati. Ternyata dengan sebab itu dia dimasukkan surga oleh Allah SWT. Nah, sama kisah yang tadi seorang pelacur tadi, yang dia memberi makan, memberi minum kepada anjing, ternyata amal itu yang diterima oleh Allah SWT. Ada juga orang yang dia tiap malam istighfar sama Allah, minta ampun sama Allah. Kemarin kita ceritakan, terkenal ahli maksiat sampai sekampungan karena mau menyembah yang ini pas mati. Sekali datang wali, ini wali, aku termimpi orang wali. Kenapa? Masya Allah, ternyata dia dirinya sebutin dia amalan. Bila hendak tulis istighfar, nangis, ya Allah, minta ampun. Isuk menggawi pulang maksiat. Gitu ya. Jadi sekecil apapun kita manfaatkan untuk beramal, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tandanya orang yang mendapatkan ridha Allah adalah orang yang taat dengan Allah, dengan kewajibannya. Dan tanda orang dijauhkan dari rahmat Allah itu orang yang tidak tahu dengan kewajiban dan tidak tahu mengenal kewajiban dan melaksanakan kewajiban yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Ya Rabb.